apakah pencapaian hal baru, apakah pencapaian suasana baru, produk baru, apapun. Jadi pertanyaan besarnya untuk yang namanya goals atau tujuan adalah apa target yang ingin kita capai tahun depan yang belum kita capai tahun kemarin. Sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Walnek, di WSJ Channel. Sekarang kita berbicara volume yang ke-45. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya saya sebagai wirausahawan atau sebagai pemimpin tim untuk menyusun atau membuat inisiatif rencana kerja tahun depan. Bagaimana caranya saya membuat atau merencanakan pekerjaan tahun depan yang datang dari inisiatif sendiri atau datang dari inisiatif tim sendiri. Nah, saya ingin memberikan 3 tips bagi Anda supaya rencana kerja Anda betul-betul sesuai dengan kondisi kekinian dan betul-betul sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Tips yang pertama dari saya, dimulai dari menjawab pertanyaan apa yang sudah bagus dan apa yang kurang bagus yang kita lakukan tahun lalu. Dalam bahasa manajemennya adalah kita melakukan SWOT analysis. Apa strength-nya kita, apa kekuatan kita, kemudian apa weaknesses, apa kelemahan kita. Istilah spiritualnya adalah introspeksi. Kita lihat kita kuat di mana, kita lemah di mana, sehingga dengan adanya kekuatan dan kelemahan yang sudah kita ketahui, kita akan jadikan itu sebagai bahan untuk membuat rencana yang lebih bagus di tahun yang akan datang. Tips yang kedua dari saya adalah apa target atau apa hal yang belum Anda lakukan di tahun ini dan yang pengen Anda lakukan di tahun depan itu. Itu adalah menjadi goals atau tujuan utama Anda untuk tahun depan. Jadi apa hal yang betul-betul ingin kita capai atau ingin kita raih di tahun depan yang belum kita lakukan di tahun kemarin. Apakah pencapaian target yang lebih dari 20%? Apakah pencapaian hal baru? Apakah pencapaian suasana baru, produk baru, apapun. Jadi pertanyaan besarnya untuk yang namanya goals atau tujuan adalah apa target yang ingin kita capai tahun depan yang belum kita capai tahun kemarin. Nah, itu jadikan sebagai goals atau tujuan utama dalam Anda membuat rencana. Dan kemudian tips yang ketiga, setelah Anda punya tujuan utama, Anda buatlah yang namanya action plan, rencana aksi. Apa isi, apa konten daripada action plan itu? Paling tidak ada 3. Konten yang pertama adalah kalau Anda tadi punya tujuan, misalnya nih, tujuan kita adalah meningkatkan penjualan 25% dari tahun kemarin. Nah, konten yang pertama action plan kemudian adalah apa strateginya? Apa strategi dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan penjualan 25%? Paling tidak ada 2 atau 3 strategi besar. Misalnya, strategi yang pertama kita ingin menambah wilayah penjualan. Strategi yang kedua, kita supaya penjualan kita meningkat, kita tambah produk. Strategi yang ketiga, supaya kita menjual ini lebih besar, kita cari partner distribusi misalnya. Nah, jika itu strateginya, maka Anda mulai memikirkan kemudian di dalam action plan itu adalah taktiknya per strategi. Tadi strategi menambah wilayah penjualan, taktiknya seperti apa? Strategi mencari partner distribusi, taktiknya seperti apa? Strategi menambah produk baru, taktiknya seperti apa? Nah, ketika taktik sudah dapat, maka kemudian Anda tulislah rencana aksi tersebut dalam bentuk aktivitas-aktivitas. Untuk mencapai taktik yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Apakah training orang, apakah membuat iklan di koran, apakah membuat research untuk produk, apakah membuat survei dan seterusnya. Nah, itu sudah lebih kepada aktivitas. Jadi 3 tips dari saya untuk membuat rencana Anda tahun depan. Yang pertama, nilai dulu, evaluasi dulu apa kelebihan dan kelemahan kita. Yang kedua, tentukan target utama atau goals kita, apa yang ingin benar-benar kita capai yang belum kita capai kemarin. Yang ketiga, kita buat rencana aksi atau action plan yang terdiri dari strategi, turunkan menjadi taktik, turunkan menjadi aktivitas. Ketika menjadi aktivitas, itu sudah sangat detail, siapa mengerjakan apa, sumber daya yang dibutuhkan apa, kapan. Sehingga masing-masing itu akan dapat terlaksana dengan baik. Ingat, rencana adalah 50%.
dari sebuah kesuksesan pencapaian target. 50% lagi apa? Eksekusi. Nah, rencana yang tidak beres atau yang tidak bagus tentunya akan menghasilkan eksekusi yang tidak bagus juga. Mudah-mudahan bisa membantu Anda menyelesaikan rencana Anda. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.